bukan keturunan Nabi, ngaku-ngaku keturunan Nabi, itu namanya bohong, itu namanya khianat. Mohon aparat Polri jangan ngundang mereka. Kami disuruh bersatu, tapi aparat bersekongkol dengan mereka. Tidak main-main. Kiai Marzuki baru saja di dalam video terbaru, ya, saya temukan ungkapan beliau, bukan keturunan Nabi, tapi mengaku sebagai keturunan Nabi. Dan juga yang lebih mengejutkan sekali, saudaraku, di dalam video ini beliau juga mengemukakan, menyampaikan, mohon aparat polisi jangan undang mereka. Tidak hanya itu, saudaraku, ya. Ada banyak hal lainnya yang juga beliau tegaskan, dan saya pikir ini perlu untuk kemudian kita ketahui bersama, ya. Penting untuk kemudian kita dengarkan terkait hal-hal yang beliau kemukakan setelah itu atau sebelum itu, dan ini luar biasa, ya. Beliau belak-belakan menyampaikan hal yang saya pikir memang sangat perlu, ya, penting, ya, untuk kemudian kita dengarkan. Oke, biar tidak panjang lebar, biar tidak bertele-tele seperti biasa, sebelum saya putarkan seperti apa bagaimana videonya, mari kita intro terlebih dahulu. Silakan, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil afadil, para masyayikh, para ulama, para kiai, ini pilek berat ini. Semua dzurriyyah dari sahibul haul, Simbah Kiai Haji Profesor Dr. Fuad Hashim, utamanya Gus Abbas Gus Faris, matta'anallah bituli hayatikum amin. Akhil fadil, al-alim al-alamah, al-musannif, al-mujahid, al-hajim. Ini pendobrak ini. Romo Kiai Haji Imaduddin Abbas Usman. Semoga sehat, Kiai, panjang umur. Luar biasa jenderal kami, Pak Kiai Nur Wahid, saudara kami mantan ketua PKS yang sudah ke rumah, dan Kapolres, Bupati, semua yang hadir, hadirin hadirat rahimakumullah. Ada Kiai Muharrar, ada Kiai Tubagus Nur Fadil, gak kenal ini ya. Saya bersama penyanyi. Semoga kita sehat, panjang umur. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya sangat setuju harus ada rekonsiliasi, harus ada kerukunan, harus terus upayakan persatuan. Tapi bagi kami nggak ada rumus rekonsiliasi, nggak ada rumus bersatu rukun kalau ada pengkhianatan, kalau ada akal-akalan, kalau ada yang palsu-palsu, kalau ada yang bohong-bohong. Mohon aparat jangan paksa kami rukun kepada pengkhianat. Enggak bisa. Jangan paksa kami rukun bersatu dengan zalimin wa dhalamah. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu sedikit pun condong, apalagi kumpul bersatu. Jangan kamu sedikit pun condong kepada orang-orang zalim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukan keturunan Nabi, ngaku-ngaku keturunan Nabi, itu namanya bohong, itu namanya khianat. Mohon aparat Polri jangan ngundang mereka. Kami disuruh bersatu, tapi aparat bersekongkol dengan mereka. Kita duduk bersama clear, baru bersatu, baru guyub rukun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan paksa kami rukun bersatu, saling setuju, saling ittifaq dengan kelompok yang terbukti memalsukan sejarah bangsa. Nama-nama pahlawan dirubah dengan nama nenek moyang mereka. Sejarah berdirinya NU ditambah-tambah, dan itu bid'ah di dalam NU karena nambah-nambah. Bid'ah dolalah. Makam Keraton Jogja
dipindah. Enggak bisa bersatu dalam kebohongan. Enggak bisa bersatu dalam kepalsuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Malang di mana-mana ada makam yang dulu tidak ada, lalu diada-adakan. Setelah dibongkar bangunannya, maesannya, ternyata ya tanah tok, nggak ada makamnya. Di Lamongan Selatan itu ternyata kuburannya kewan. Mohon rakyat Indonesia yang PWI atau yang tidak PWI, yang NO atau yang lain-lain, yang Muhammadiyah, yang PKS, ayo sepakat memerangi kebohongan. Jangan malah rangkulan dengan kebohongan. Jangan biarkan PWI LS sendirian. Nanti kalau kita sendiri, lalu ada pihak menggerakkan kelompok lain, terus bentrok dengan kami, yang rugi kaum pribumi, diadu sesama pribumi, yang mereka enak-enakan. Ayo bersepakat lillahi ta'ala. Yang tidak benar namanya batik, yang tidak hak namanya dolalah. Jangan dukung yang tidak benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang jahit merah putih siapa? Jelas Ibu Fatmawati. Pengarang lagu Indonesia Raya jelas W.R. Supratman. Siapa yang mengarang gambar Garuda? Semuanya jelas. Lalu tahu-tahu belakangan katanya mereka semua. Dan saya yakin Densus tahu. Ayo bergerak cepat, segera membuat sejarah nasional. Kita revisi yang palsu-palsu, dan setelah jujur semua, mereka pun juga mau jujur. Ayo di dalam kejujuran kita ngerangkul mereka, nggak apa-apa. Kita ayomi mereka, nggak apa-apa. Kita biasa hormat tamu, Pak. Mereka tamu kita perlakukan dengan baik. Asal ojo ngakali tamu sejarah. Asal jangan nyolong, maaf, kekayaan nasional. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Dalam fikih yang diikuti NU, PKB, P3, PKS, merujuk pada hadis Bukhari Muslim, membangun di pemakaman umum hukumnya haram. Kalau nggak percaya tanya Muhammadiyah. Kalau nggak percaya tanya PKS. NU juga mengharamkan kan. Tapi gara-gara Ja'far Al-Kaf disebut sebagai wali besar dan katanya keturunan Nabi, akhirnya makamnya di Kudus dibangun. Kalau dolalah ya dolalah, meskipun dihadiri menteri, bukan hanya di Kijing, dibangun Cungkup agak besar, akhirnya mengorbankan sekian banyak makam. Dan ketika mereka ziarah, duduk di Cungkup itu, sejatinya mereka ngelunggui makam. Dan yang dilunggui itu makam kiai, yang dilunggui bisa makam hafid Quran, dan bisa jadi duduknya persis di atas, maaf dan itu menutup 51 makam pribumi. Setiap berziarah ke Ja'far Al-Kaf, berangkat ke Cungkup, menginjak-injak makam 51 makam itu. Mereka nanti setelah ziarah lewat cor-coran itu lagi-lagi menginjak-injak 51 makam. Bagi yang menghalalkan, baik NU, Muhammadiyah, PKS, mohon mana dalilnya? Kalau dalil yang mengharamkan duduk di atas ada, tanya dalil satu. Kalau penamu tersebut di makam ada duduk, terpaksa duduk di atas api, sampai celananya kena api, tembus sampai tapi itu daripada kamu ngelungguin kuburan. Enggak boleh sengaja duduk di atas. Tapi yang duduk dengan sengaja dibangun, katanya untuk menghormati alat yang katanya wali, katanya keturunan Nabi itu. Tapi nyata-nyata, wah boleh pelaku kebarang alam satu membangun di atas makammu, yang kedua bangun Cungkup, putarnya makam pada dia, angkat abang menginjak 50. Kalau begini, dan kami dijajah terus, maka bumi diinjak-injak, kami kalah-kalah, terus dipaksa besar, apa lepas ini? Kalau saling menghormati, berdiri sama diri, duduk sama rendah, saling menghargai, tidak ada yang bohong, nggak ada yang bohong, nggak ada yang anak. Ayo bersatu, siapapun siapa.
berdasar di atas prinsip keadilan, anak, dan karena kita Islam di atas prinsip nilai ada dalam syariat Islam. Saya yakin sampun maos, Muhammadiyah sampun maos, sampun maos, bahwa mereka yang aku keturunan Nabi, yang lazim disebut yang lazim disebut antara lain katanya kakek mereka semalam bisa mi'raj 70 kali. Kalau yang begini nggak kita nyatakan sesat dan harus kompak, debat harus berani menyatakan itu sesat. MUI harus menyatakan itu sesat. NU Muhammadiyah PKS harus menyatakan itu sesat. Mbah Hasyim Asy'ari dawuh, "Manidda'an annahu urija bihi ila sama, faqad kafar." Siapa yang klaim mengaku-ngaku kata dia naik ke langit sampai tidur muntah seperti kami, maka hukum murtad. Jangan paksa kami bersatu dengan mereka yang merusak akidah kami. Quran dawuh, "Wala taqzif innahu kana fahisha." Dan kamu dekat-dekat, sungguh itu perbuatan yang kecil besar. Pemin muqaddimati zina, ayat kurban zina, termasuk bentuk dekat-dekat zina, melakukan muqaddimahnya zina, orang ciuman, megang susnya. Saya yakin MUI mengharamkan dan susnya berbuat. Saya yakin MUI mengharamkan. Saya yakin PKS Muhammadiyah mengharamkan. Tapi orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi itu dalam mereka menulis tokoh mereka hanya wali besar. Itu kalau keluar rumah melihat perempuan sulit kami, langsung masuk biar cepat haji wali. Kami NU Muhammadiyah wanti-wanti kepada santri, wanti-wanti kepada jamaah, wanti-wanti umat. Ayo bertakwa kepada Allah, ayo akan perintah Allah, ayo jauh larangan Allah, bertakwalah kamu pada neraka. Wattaqun nar allati waquduha an-nasu wal. Kami berupaya berkeringat menemukan nilai ketakwaan supaya benar-benar takut Allah. Itu anak-anak ini benar mereka, maka mereka maksiat nggak apa, sampai mati mungkar pun nggak apa-apa. Maka mereka bisa madamkan api. Itu dengan mereka sampai maksiat terus asal kepada mereka. Sebab mereka mengiming-imingkan agar bisa madamkan api. Nah, ini sesat. Kalau NU Muhammadiyah orang sodik saja, orang-orang jujur saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wong-wong sing padha iman, sira kabeh bertakwalah kepada Allah dan kamu harus senantiasa bersama-sama orang yang shadiqin, orang yang jujur. Mengatakan neraka tidak panas, bohong. Mengatakan bisa memadamkan neraka, bohong. Al-Qur'an dawuh, wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kamu pada neraka yang bahan-bahannya manusia dan neraka kata muslim akhirat, siksaan yang paling enteng. Itu orang suruh masuk ke dalam, disuruh pakai kompon dan dia untuk mengurangi, tapi karena saking pasnya sudah pakai banyak, menyatakan neraka sangat panas. Imam menyatakan neraka sangat panas, harus berdoa supaya terhindar dari neraka. Berdoa wakina ada benar. Tahu-tahu umat diracuni, asal bermahabbah pada kami aman. Asal ikut kami maksiat sampai mati aman. Sebab kakek kami bisa memadamkan api. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo bersatu, tapi jangan ada yang merusak Islam. Monggo bersatu, tapi jangan ada yang khianat. Monggo bersatu, tapi jangan ada yang rampok negeri ini. Kalau kami tidak bersatu dengan para khianat, itu siapapun tidak bisa. Masalah Rasulullah. Hadirin rahmatullah, nyuwun sewu. Kitab NU Muhammadiyah, pokoknya sampai kaya mengatakan rukun Islam 5, rukun Islam syahadat, salat, zakat, puasa. Tapi di bukunya para ini menambahkan rukun ini rukun nomor 6. Rukun Islam nomor 6 kata mereka mencintai menjaga kota ini. Kursus Wahid. Buku-buku tadi mau dikumpulkan di Kompas. Orang-orang yang kurang radikal. Buku ini kau yakini, buku ini kau ajarkan tahu, atau disepakati tak. Kalau mereka bisa, ayo buku ini dibaca.
semua pakai tindakan organisasi NU, organisasi PBI, kop organisasi Muhammadiyah, kop organisasi RA, kop organisasi PKS, semua membuat. Kalau begitu, ayo bersatu. Paham bangga ini? Kita nggak ingin tengkar kan, tapi kita nggak mau persatuan semu. Apa persatuan semu? Kelihatannya bersatu, tapi masih khianat. Pak Nur Wahid, Pak Sinten, PKS, Pak Saiful, nyuwun sewu, melihat tanda-tanda indikasi punyai istrinya Pak Wahid khianat, istrinya Pak Saiful selingkuh khianat, hati masih menolak, dan dia belum tahu pada selingkuh. Kalau pakai dinasihati, monggo bersatu rukun. Satu dia harus berdiri. Saya harus tahu baru masalah ini. Tapi ditangkap ke Dewan Syariah PKS. Kenapa yakin hukum Islam? Yang keenam, meyakini wajib menjadi katakan. Ini kalau PKS menghadapi PKS tidak sesat. Ayo kembali kepada Quran Sunnah dunia Islam ala khamsin. Syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'i zakat wa shaumi ramadan wa haji baiti mastata'a ilaihi rukun Islam. Allahumma shalli ala sayyidina. Menurut kita semua NU Muhammadiyah hukum Arafah bahwa itu di Ka'bah, Ka'bahnya di Masjidil Haram, sapi di Marwah, Safa Marwah di Haram, Masjidil Haram di Mekah. Lalu kalau ayat haji umroh cukup dinjem bersat, haji umroh cukup dinjem bersat, haji dinamai bersat, haji umroh cukup ditain bersat. Ayo lebih tegas, lebih tegas, tegas, Muhammad tegas, kita tegas. Al-Quran Sunnah yang tidak sah bahwa haji itu yang kami berkati wukuf Arafah, tawaf di Ka'bah, Sa'i Marwah, tempat di Mina, Pulau Su'aqabah, mabit di Mina, itu cuma aneh. Hadis Sahih Muslim, Qur'an manasik. Kalau itu melakukan manasik, ambil ajar manasik dari dia. Jangan jelek. Karena itu sudah mujma' alaih. Siapa yang mengajarkan manasik, bila itu namanya murah. Karena menselisih sesuatu itu, menselisih yang mujma', bahaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada itu, monggo ruwire bagus, monggo berkarya bagus, tapi jangan seorang orang kau jadi mursyid. Ya. Syarat mursyid atau harus alim. La yang bagi an yakuma fi hadzal maqam al-qawl irsa illa man istama'a alaihi salatu sifat. Kata kita menakik, tidak boleh orang menjadi mursyid hakikah kecuali memenuhi satu ilmu ulama yang pertama, yang ketiga siasat dulu, mursyid alim dikenal. Yang dua, bijaksana. Yang kita mengerti siasat. Karena situasi berubah. Syarat pertama saja kan. Ada orang yang beri dari mursyid, bahkan mursyid nasional kata. Bahkan mursyid internasional kata. Baca Quran sah. Baca Quran sah. Dia baca Quran begini. Rasulullah ila kata khodi. Kita islam. Asyuban Nabi Muhammad. Saya PKS menyatakan itu kan. NOPWI menyatakan itu kan. Tahu mana kata mursyid internasional. Yang jaraknya ke ini sisi apa itu? Kenapa membiarkan dia tetap jadi mursyid? Kenapa MUI membiarkan dia tetap mursyid? Ayo negara hadir, ayo lewat MUI negara hadir menyelamatkan umat. Namun soal ada kata baca kata soroknya kacau. Di dunia pesantren ada kaidah malam ya'rifin nahwa malam ya'rifin nahwa la yusaku bi kalami. Orang yang enggak menguasai nahwu sorof, fatwanya enggak bisa dipercaya. Apalagi jadi mursyid. Lah repotnya pemerintah memfasilitasi. Mohon. Ayo duduk bersama membuat standar kemusyrikan. Ada membuat sertifikat mursyid. Ya kan undang orang menjadi mursyid, fikirnya ini suruh baca Wahab beberapa halaman agar para mursyid. Awak kalau tidak mau ini dah, kalau itu ada gagal, jangan jadi mursyid. Mursyid itu adalah murid kepada mursyid. Bilang apapun wajib tidak. Kalau mursyid alim, nafsi orang salah, mensalah salah, berkata salah, sebenarnya pasti saya salahnya. Ayo kita seumat, kita rekonsiliasi, kita berstatus oke, tapi jangan jadi bohong. Jangan curi-curi salah.
Jangan hati pengkhianatan. Hati kami masih sakit ketika guru besar kami Habib Syekh Kiai Muhammad Hasyim As'ari dikatakan Hasyim Kotok nol. Kiai Hasyim As'ari Kotok nol. Kok nggak ditangkap? Yang bilang itu dari golongan Bali. Islam Nusantara, maafkan Syafi'i, Abi Hasan As'ari, Toriqon Nek Al-Bani, Abi Hasan As'ari, Sultan Al-Auliya Syekh Qadir, Ajil, Takwaknya Al-Ghazali, Tarak memajukan Islam dengan Islam, pakai acara wali, itu mulia Islam Nusantara, Syafi'i, As'ari, Auliya, Syekh, tapi dalam kembali, Islam Nusantara, Islam Nusantara, kalau kamu kayak gini, kamu cukup, boleh biarkan pemerintah membiarkan kesalahan. Kalau sudah ini, yang lain wajib ngomong. Tidak suka ashabi. Walana ahlu hadil umma awal. Yang lebih tidak berarti tidak. Suka ashab. Walana ahlu hadil umma awal. Faduh anu imam. Famal lenyakkan. Fa'alaihi ratullah. Kalau kesalahan sudah mereka. Kebatilan sudah mereka. Maka yang punya ilmu, wajib benar. Yang punya kekuatan wajib benar. Al-Qim saja, dia dirangkan Allah. Ayo enaknya, bahwa mikir ini ada. Ayo hamzah terlibat, bahwa dia begini ada. Ayo kasih ikhlas, bahwa dia begini. Kalau dia akan bilang, Mengapa sih namanya? Islam Nusantara dibilang sesat. Sini ansuran Syafi'i, agama ini, ada bilang sesat. Yang suruh itu bilang sih. Seperti tadi, seperti sertifikat. Suruh itu bilang kita, suruh itu zaman terawali, zaman samsi, jadi ya, para tanya konek. Indonesia adalah ini kembalikan dalam anggota negara. Islam Nusantara Afrik, kami cari pasal-pasal. Orang yang kayak begini, kalau bahasa Gresik, kami jangan dipaksa ikut orang yang cocoknya kayak begini. Kalau Gresik ini kan Cilegon. Ayo kita akan karena Utsman bin Yahya. Lalu sekarang jadi begini lagi. Mohon NU jangan bolo mereka. Ke depan setelah muktamar bersihkan NU dari para pengkhianat. Anda siaran dan dia rangkuman sampai 3 siaran pun PKS atas dasar pengkhianat. Alhamdulillah. Lalu mohon kita yakin harus jangan tidak setaubat taubat sampai sekarang. Nabi bersabda inna la taubata ati malam yulhi Allah itu berkata asal bersabda. Tapi dalam apa yang mereka mengatakan ikuti sampai maksiat sesudah pukul kita taubat. Ayat ini kabaran semuanya. Jangan hanya pilih. Kembali pada Muslim. Kemudian Imam Tom ketika apa? Nanti mana ini? Dari kiat kerumah begitu deh. Ternyata rumahnya ternyata si Tom ini menipu ngakali kan? Udah diangkat rumput. Setelah diangkat kali rumput tidak dibu. Berarti orang ini menipu, membohongi. Itu hasil langsung tidak boleh. Dimintakan hasil ada palsu karena omongnya tidak. Sekali bohong, hasilnya riwayat kalah. Ini orang ratusan bohong memasukkan. Ratusan kali bohong memasukkan. Jangan sudah pahlawan. Nyata-nyata kaget. Jangan yang kaget. Oh, si orang sing dari musik. Terus pakai los apa? Kami benar benar benar. Ada yang kami. Ada sih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Yang tadi kata mereka ada orang mati setelah kapan istrinya hamil. Kalau menurut Pak Wahid, darah hamil mesti dirai. Tapi mereka tidak mau dan ini zina. Akhirnya mengarang suaminya yang mati datang kamar istrinya tapi istrinya sakit kalau bakal kubur lagi kalau saya tidak ini mereka saya betul kalau kali pulau kalau tak sangat paling masuk anak sudah kamu tentu saya mau tenang dulu dia jawab saya akan cepat tak jawab tapi cuma akan 12 maka masih jam 8 kalau kamu sudah di ketanda macam pertama kali memang yang kedua tak mungkin nanti pun bersama sangat kemampuan bohong begini dan kalau kami mengulas memberikan pencerahan mohon apa jangan PBNU mohon PBNU mohon Islam takut ohnet yang akan beriman saja tahu apa harus yang akan beriman kan enggak mereka melakukan saja lalu disebut kalau itu seorang berani ahli berani kalau Imam Bukhari di penjara karena kulit hakko Ghazali juga di penjara karena kulit hakko dia aku saling bahkan sudah beragama nah kalau nggak berani nggak berani karena menganggap mereka keturunan Nabi gitu loh khawatir kualat
Gara-gara Kiai Imat ini, akhirnya Kiai Nur Fadil nggak takut kualat. Kiai Muharrar yang dari Mukhyiddin Akut, dan memang akhirnya kebatilan mereka terbongkar dan sedikit-sedikit umat bisa kita selamatkan. Semoga yang lain segera bertaubat. Amin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kota yang paling mulia itu kota Makkah Madinah, bukan Tarim. Tapi di buku mereka bilang kota yang paling mulia itu kota Tarim. Wani NU menyatakan kota Tarim melebihi Mekah Madinah. Wani Muhammadiyah berfatwa kota Tarim mulianya melebihi Mekah Madinah. Berani PKS berfatwa kota Tarim melebihi Mekah Madinah. Pantun Pak Saiku ngarani kota Tarim kemuliaannya melebihi Mekah Madinah. Berani? Dan harus ayo bareng-bareng kita katakan sesat pendapat siapapun, ngaku keturunan siapapun yang mengatakan ada kota kemuliaannya melebihi tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW atau melebihi Madinah tempat dimakamkannya jasad mulia, jasad Nabi Muhammad SAW. Gak ada kota melebihi Makkah Madinah, tapi ajaran mereka kota Tarim melebihi mereka. Banyak mereka nggak mau haji, alasannya anak asuh roihat Nabi SAW di Tarim. Kenapa nggak pergi ke Mekah? Saya di Tarim setiap hari mencium bau Rasulullah SAW. Kenapa harus ke Mekah? Di sini ada bau Nabi. Sampai itu. Yang katanya Mi'raj itu, kalau Nabi sebelum Isra diberkahi, maka air Zam-Zam disucikan hatinya. Kata mereka sebelum Isra Mi'raj, katanya juga dibersihkan di Masjid Pak Alwi apa ya begitu. Kayak Nabi dibersihkan dengan air Zam-Zam. Sungguh kayak begini cerita-cerita sesat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyuwun sewu, tadi ada yang baru juga. Ziarah di sana, entah makamnya siapa. Itu katanya sama dengan ibadah 70 tahun. Monggo PKS, bareng NU, bareng PBI, bareng MUI, bareng Muhammadiyah, bareng Kemenak, duduk bersama, mengkliping semua kesesatan itu. Terus kita fatwakan bareng-bareng. Biar daya gebrak untuk melawan kebatilan itu semakin kuat. Dan nanti pihak pemerintah punya alasan Pak Wakil nanti untuk rapat dengan kejaksaan dan yang lain-lain menfatwakan golongan ini sesat. Nah gitu loh. Kalau PWI itu yang gak kuat, apalagi PWI melarat-melarat gitu. Wanita gitu. Terus begini, sudah sering kami sampaikan. Dibahas. Karena ada yang ganjil, ada yang janggal. Satu, Pak Saiku, Nabi itu Mekah, mereka Yaman. Nabi sukunya Quraisy, mereka sukunya ada yang Hadrami, Qahtani, Tamimi, Habsi. Orang dari suku yang beda. Lalu klaim kami keturunan Nabi. Ikut caranya percaya piye gitu loh. Orang Papua dengan Nabi jelas-jelas beda suku, beda bangsa. Tapi orang Papua ngaku keturunan Nabi gitu loh. Terus ya apa cara percaya itu? Halo. Kalau kayak Said Maliki sama Mekahnya, sama-sama Quraisynya. Kalau orang meyakini Said Maliki keturunan Nabi, sama Quraisynya, gagah, ganteng, Nabi Fatona, Said Maliki cerdas luar biasa, hafal ribuan hadis, Nabi dermawan, Said Maliki juga dermawan, santri nggak pakai bayar. Orang kayak Said Maliki itu loh, kalau disebut keturunan Nabi, Kiai Imat gampang terima itu. Gitu. Halo, ini orang sukunya beda, marganya beda. Nabi marga Al-Hashimi, mereka Al-Atos, Al-Empu, Al-Atos, Al-Aidrus, dan macam-macam. Karakternya beda. Nabi sering memberi, mereka minta. Tanya Pak Muharrar,
Pernah dimintai apa enggak? Nabi cerdas luar biasa. Nabi lemah lembut. Lalu mereka ngamuan. Mari asah golok. Mari asah pedang. Perang. Perang sesama muslim. Perang sesama anak bangsa. Ngamuan. Karakter beda. Sifat beda. Kecerdasan patona jauh. Suku juga beda. Lalu minta diakui keturunan Nabi tanpa mau dikaji, tanpa mau diteliti terus bagaimana cara kita percaya. Halo, setuju dong meneliti nasab mereka? Setuju, karena janggal itu. Janggal lagi. Ada berapa kiamat? 100 ya, berapa yang sudah tes DNA? 180 habaib sudah tes DNA. Hasilnya bukan Quraisy, haplonya G. Kalau suku Quraisy J, suku Quraisy J. Dari data ilmiah biologis, ini barang kasat mata. Nyata suku mereka beda dengan Nabi. Mereka J, suku Quraisy J. Nggak mungkin keturunan Quraisy, beda. Malah bisa-bisa Pak Saiku yang J. Kami nggak tahu orang Cirebon. Siapa tahu masih anak cucu Mbah Said Ngedongan. Anak cucu Mbah Said Ngedongan nanti naiknya juga ke Sarif Hidayatullah. Coba aja tes DNA. Siapa tahu J. Dari Genggong, cucu dari Ki Hasan sudah tes DNA J. Ada berapa kiai yang sudah? Katanya banyak sudah. Malah J. Sekali lagi, mereka perlu dikaji dan kita ragu karena memang janggal. Janggalnya lagi, maaf, si Bahar pernah ngaku aneh keturunan ke-28. Lalu diralat 29. Lalu diralat bapak aneh keturunan 33. Berarti aneh 34. Diralat lagi aneh keturunan 38. Orang ngomong berubah-ubah begini. Maksudnya dipercaya semua. Masalahnya aneh-aneh. Terus nyun sewu, ayo hitung-hitungan. Sekarang hijriahnya 1447. Kalau ada yang ngaku keturunan ke-30 aja, itu kita tinggal membagi 1447 dibagi 30, ketemunya sekitar 49. Orang yang ngaku keturunan ke-30, berarti rata-rata jarak ibu melahirkan itu umur 49. Padahal biasanya perempuan 21 nikah, 22, 23, 24, 25, 26 punya anak. Jarak antar anak dengan orang tua likuran, 23, 24, 25 wajar. Tapi kalau katanya keturunan ke-30, berarti jarak antar nasab 49 tahun. Di Jawa Timur, perempuan umur 49 punya cucu. Bukan lagi jarak anak dengan orang tua, itu jarak cucu dengan nenek dan kakeknya. Kayak begini loh Pak Saiku. Apa enggak janggal kayak begini? Dan kalau janggal masa dibiarkan, dipercaya saja. Ya enggak lah. Kita wajib menjaga kesucian nasab ahlul bait. Wa yutahhirakum tadhira. Allah ingin menjaga kesucian kau wahai ahlul bait. Supaya ahlul bait tetap suci, jangan biarkan, tak ulangi, supaya ahlul bait tetap suci, jangan biarkan sembarang orang ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi tanpa kurang dua lagi. Ini jagonya Kiai Iman. Selama 500 tahun nggak ada satupun kitab nasab yang menyebut habaib ini dan nenek moyangnya keturunan Kanjeng Nabi, nggak ada. Lalu abad 9 ditulis buku Al-Burqatul Musiqah, katanya lewat mimpi mereka keturunan Nabi. Konco PKS banyak yang eksak, konco PKS banyak yang berlatar belakang MIPA, matematika, ilmu pasti. Sakit boten dipercaya. 500 tahun nggak ada data. Tahu-tahu ditulis di karang kami keturunan Nabi tanpa ada data. Lalu kita disuruh percaya, yang nggak bisa lah. Lalu nyun sewu, saya nggak usah menyebut, ada tokoh yang jadi imam, ngunggah nasabnya. Yang di Pasuruan ketua abai
juga sudah mengunggah nasabnya. Oleh teman-teman diteliti, dicermati, ternyata ada dua yang janggal Pak Said. Kejanggalan pertama, di nasab mereka resmi berdok Profito Alawiyah. Kejanggalan pertama, jarak bapak dan anak 3 tahun. Apa yang bisa dipercaya? Kejanggalan kedua, anaknya lahir lebih dulu daripada bapaknya. Nah kayak begini-begini. Masuk Jenderal Wahid suruh percaya? Ya nggak bisa. Dan yang paling akhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seringkali, mungkin Pak Muharrar sama, saya juga sama. Kulon itu ditamoni, kalau nggak salah namanya Habib Ali. Dari Bondowoso ke rumah. Dawuh begini, Kiai, jenengan nggak usah percaya dengan itu. Dengan itu. Nah, kenapa? Itu sepupu saya. Itu juga sepupu saya. Kalau sepupu dia keturunan Nabi, saya juga dong. Karena sepupu, kalau dia keturunan Nabi, saya juga keturunan Nabi sepupu. Tapi kenapa saya nggak dianggap keturunan Nabi? Saya nggak punya sertifikat. Kata Habib Ali itu, dia bayar dia. Saya nggak kuat bayar. Pertanyaannya, orang yang punya sertifikat nasab, tidak dengan cara diteliti, tapi dengan cara bayar diterbitkan surat. Apa itu valid? Apa itu akurat? Apa itu bisa dipercaya? Nggak ada yang dipercaya ya kebacut. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan lain. Kalau kita ceritakan kan ente. Ayo bergerak terus. Ayo sebagai warga bangsa bergerak untuk selamatkan negara ini. Orang Arab bilang Arab tanah air kami, monggo. Orang Mesir bilang Mesir tanah air kami, monggo. Orang Yaman bilang Yaman tanah air kami, monggo. Saya nggak ingin ngote-ote. Dan kalau kami bangsa Indonesia menyatakan Indonesia milik kami, mohon wong talim ojo lesu. Kami nggak ganggu sampean, mohon sampean juga tidak mengganggu kami. Penutup, ayo kita sumpah pemuda. Kita memperbaharui ikrar sebagai anak bangsa. Mari, kami bangsa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Kami bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengar terkait apa yang kemudian beliau sampaikan di dalam video tersebut, ya, saya tidak tahu ya respon apa yang kemudian muncul jika video ini disimak oleh mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi, tapi bukan keturunan Nabi, seperti itu ya. Ya, bisa Anda pahami lah ya. Dan ini cukup panjang, dan hal-hal yang kemudian beliau tegaskan juga beliau tegaskan dengan tegas-tegasnya. Anda bisa lihat itu ya. Dan ya sayangnya dari video tersebut ya tidak itu ya. Artinya mungkin sinyal ya, sehingga ya seperti itu Anda bisa rasakan teman-teman. Dan tapi dalam hal yaitu ya, tidak artinya kita masih bisa mendengarkan ya, kita masih bisa mendengarkan terkait hal-hal yang kemudian beliau kemukakan ya, dengan sebuah ketegasan yang cukup luar biasa ya dari beliaunya, apalagi ketika beliau menyampaikan ini. Kami disuruh bersatu, tapi aparat bersekongkol dengan mereka. Kita duduk bersama keliling, baru bersatu, baru guyup rukun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan paksa kami rukun, bersatu, saling setuju, saling ittifaq dengan kelompok yang terbukti memalsukan sejarah bangsa. Itu ya, itu. Soal sejarah. Ya, beliau juga menegaskan soal sejarah. Anda bisa cerna, ya, Anda bisa pahami bahwa ya sejarah itu penting untuk kemudian kita ketahui, untuk kemudian kita jaga. Ya, yang saya cerna seperti itu, dan ini sebuah ketegasan yang saya pikir luar biasa tegas ya dari beliaunya, Kiai Marzuki Mustamar.
Oke, mungkin ini perlu untuk dilanjut ya. Nama-nama pahlawan dirubah dengan nama nenek moyang mereka. Sejarah berdirinya NU ditambah-tambah. Dan itu bid'ah di dalam NU. Karena nambah-nambah. Bid'ah dolalah. Makam Keraton Jogja dipindah. Nggak bisa bersatu dalam kebohongan. Itu ya, tidak bisa bersatu dalam kebohongan. Sebenarnya ada banyak hal lainnya yang kemudian beliau tegaskan di dalam video yang baru saja kita dengarkan, saudaraku ya. Tapi ini tidak perlulah ya untuk kemudian saya putarkan seperti ini lagi. Artinya Anda bisa dengarkan dari apa yang kemudian saya tampilkan tadi di depan. Anda bisa cerna itu, dan mohon untuk teman-teman sekalian agar betul-betul dicermati ya. Saya katakan ini, saya sampaikan ini ya, yaitu ya khawatir ya gagal paham terkait hal-hal yang kemudian beliau tegaskan. Tapi semoga teman-teman sekalian dapat mencernanya, bisa mendengarkan video itu dengan utuh ya. Dan saya Al-Fakir Official, mohon maaf jika tidak terlalu jelas, mungkin ada ungkapan beliaunya ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila dari saya ya mungkin ada kekeliruan kata, ungkapan, narasi atau tentang hal lainnya, saya Al-Fakir Official mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, mohon maaf jika ada kekeliruan kata, ungkapan, narasi atau tentang hal lainnya. Dan jujur dari apa yang kemudian beliau tegaskan ini luar biasa mengejutkan ya, saya dengar. Dan ya saya akhiri ya, mohon maaf jika ada kekeliruan kata atau tentang hal apalah itu ya dari saya. Akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku.